Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sungai yang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke video terbaru dari Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah hal yang sedang fenomenal, terutama dari kalangan SH Teratai ya. Yang dimana di sini ramai kembali dilontarkan atau disematkan atau dituliskan di kolom komentar, yaitu adalah PSHT Nyawiji di setiap postingan sosial media. Nah, jadi seperti ini dulur-dulur. Di sini Bima ANF sebenarnya sudah sering kali ya membahas mengenai masalah ini. Hanya saja mungkin karena yang berbicara saya ya kan, bukan seorang figur yang sangat berkompeten atau sangat berpengaruh dalam organisasi, wong sepele lah bahasannya. Jadi ya dianggapnya bocah ngomong apa ya kan, ngerti apa ya kan, seperti itu dulu. Kecuali kalau yang ngomong nih figur, ya intinya orang penting lah, pasti didengarkan. Tapi kalau saya yang ngomong kan ya, apa sih ya kan, maksudnya apa sih? Ini orang nggak bener ya kan. Tapi tidak apa-apa, sampaikanlah walaupun itu kenyataannya pahit. Jadi banyak sekali postingan yang di sini diberi hashtag PSHT Nyawiji. Bahkan sekelas public figure pun, ya kan, sekelas public figure pun seperti Mas Wardi misalnya ya kan, yang terbaru kemarin dia membuat postingan Nek Wani Nyawiji seperti itu. Mungkin sudah disiarkan juga oleh konten kreator lain ya. Berikut atlet-atlet PSHT ya. Di sini mereka mensiarkan kalau ayo Nyawiji, ayo Nyawiji. Sulit untuk menjelaskan dengan bahasa yang simple dulu, karena memang masalahnya sangat rumit sekali. Jadi di sini Bima ANF ingin menyampaikan kepada dulur-dulur semua, ya kan, bahwa sebelum orang-orang itu meneriakan bahasa Nyawiji, ya kan, dalam konten-konten saya sejak dulu itu saya sudah memberikan kode sebenarnya, ya kan, bahwasanya untuk menyatukan diri kan, atau untuk bersatu itu tidaklah harus sama. Nah, ini karena rame-ramenya baru sekarang ya kan, seakan-akan kayak saya ini baru membahasnya juga sekarang. Padahal saya sudah memberi contoh sejak dulu. Jangankan satu organisasi, beda organisasi saja ya kan, kita ini harus tetap bersatu karena ini satu bangsa Indonesia. Nah, mengenai PSHT Nyawiji ini ya kan, sebenarnya sudah terlambat dulu. Karena apa? Karena kita sudah melampaui atau melewati dua hal ya, atau dua momen yang dimana ini merupakan momen yang menurut kita ini adalah momen Nyawiji yang tepat. Yang pertama, parapatan luhur ya kan. Parapatan luhur sudah jelas masing-masing kepengurusan melaksanakan parapatan luhur sendiri-sendiri. Jadi yang di kepengurusannya Mas Murjoko di Padepokan Agung ya kan, yang di Jalan Merak nomor 17, tapi untuk kepengurusannya Mas Taufik ada di Magetan ya kan, Padepokan PSHT cabang Magetan. Itu tidak berhasil kita menunggu momen 1 abad, momen yang dimana di sini sifatnya universal ya kan. Tapi yang lewat juga untuk Mas Murjoko menyelenggarakan 1 abad di Padepokan Agung. Untuk Mas Taufik menyelenggarakan 1 abad ini di Candi Prambanan. Udah kelewat semua momennya dulu. Nah, kita yang harus bawa ini teriak-teriak Nyawiji, hashtag Nyawiji. Apakah bukan Anda sendiri yang membuat internal atau permasalahan ini diketahui oleh organisasi maupun orang lain? Anda mengatakan bahwa saya ini membuat konten ya kan, yang seakan-akan saya ini menjabarkan permasalahan internal organisasi, yang padahal dengan ramainya Anda memberikan hashtag PSHT Nyawiji itu justru malah menimbulkan pertanyaan bagi orang luar, kok PSHT Nyawiji kan lambangnya masih sama, misalnya seperti itu. Jadi di sini
Justru yang menyebarluaskan permasalahan ini itu postingan dan hashtag Anda, ya kan, atau konten yang saya buat. Karena kalau menurut saya, di konten saya silahkan cari ya, mana konten saya yang sifatnya memprovokasi supaya kalian harus ikut kepengurusan saya, ya kan. Anda jangan ikut kepengurusan sana, Anda nggak boleh A, Anda nggak boleh B. Mana? Silahkan cantumkan link di kolom komentar. Saya tidak pernah dulu istilahnya memprovokasi siapapun, ya kan, untuk membenarkan apa pilihan saya. Jadi justru malah harapan saya ini, ayo kita bersatu dengan perbedaan yang ada, ya kan. Ibaratnya gini nih, kita sekarang sudah beda bapak, ya kan, beda orang tua, tapi kita dulu satu mbah. Apakah kita bukanlah saudara? Kan seperti itu dulu, ya kan. Pemimpin kita saja, ya kan, kalau bertemu itu tetap berjabat tangan, tetap silaturahmi, tidak terputus. Dan kita yang bawa ini kok seakan-akan kayak pembenaran menurut pilihan kita masing-masing, ya kan. Percuma kita teriak PSDT Nyawiji, PSDT Nyawiji, tapi kita tidak bisa nyawiji dengan kubu yang berseberangan. Ini yang menuliskan PSDT Nyawiji ini, padahal orang-orang yang juga aktif, ya kan, atau bahkan pengesahan di kubu yang berbeda. Bagaimana Anda bisa bilang Nyawiji kalau sampai sekarang Anda masih aktif mengembangkan organisasi di kepengurusan Mas Murjoko misalnya? Bagaimana Anda bisa bilang Nyawiji kalau misalnya sampai sekarang Anda ini masih aktif di kepengurusan Mas Taufik? Padahal Anda ini saling mengembangkan tanpa Anda sadari. Mungkin ada yang berargumen, kita tetap menjaga ajaran, ya kan, untuk kepengurusan biarkan saja, bla 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 bla. Kita perlu sadar dulu, EZTRAT ini bukan paguyuban, ya kan. EZTRAT ini organisasi. Semakin kita mengembangkan kepengurusan yang kita ikuti, itu justru kita juga sama saja semakin memperbesar permasalahan yang ada di organisasi ini. Begitu dulu. Jadi saya punya pengalaman dulu ya. Saya dulu di Jakarta kebetulan sempat aktif di kepengurusan Mas Taufik lah. Saya seperti itu. Jadi saya aktif ini sebelum ada perpecahan, karena saya merantau di Jakarta ini sejak 2015 dan teman-teman saya banyak sekali. Saya juga aktif di rayon, saya juga aktif di cabang. Ya walaupun tidak seintens sekarang, karena kan dulu saya masih arus bawah, masih banyak belajar lah soal organisasi. Keaktifan saya tersebut menyebabkan siswa-siswa yang di kepengurusannya Mas Taufik ini kan kenal dengan saya. Tidak hanya kenal dekat, punya nomor WA saya juga otomatis. Tahun 2020 ketika saya memutuskan untuk membuat tempat latihan, ya kan, di sini saya aktifkan di kepengurusan P17, kepengurusannya Mas Murjoko. Ketika siswa atau warga baru ini melihat status saya, ya kan, kebetulan besoknya ini mau tes sabuk jambon. Mas, saya ikut ya. Saya bingung dulu gimana ya jelasinnya ya. Nggak apa-apa lah, ya kan, nggak apa-apa. Ya deh, ikut aja, nggak apa-apa, ikutlah. Setelah ikut, ya kan, sampai di lokasi dia bingung, dia bertanya-tanya, kok Mas ini nggak ada, kok Mas ini nggak ada, Mbak ini nggak ada, terus pelatih saya mana, ya kan? Ya bertanya-tanya seperti itu dulu. Sama-sama cabangnya, ya kan, sama-sama PSDT-nya juga. Nah, saya belum bisa jelaskan dulu, saya biarkan, udah sampean duduk aja dulu bareng warga yang lain. Yang dia sendiri duduk di situ tuh nggak kenal dulu, sama warga-warganya nggak kenal, ya kan. Kalau aktif di kepengurusan atau dia ini warga baru lah minimal. Walaupun dia ini tidak aktif sebagai pengurus, ya kan, otomatis kan dia tahu lah minimal, oh ini ya orangnya ini, ya kan. Ini sama sekali nggak ada yang kenal, ya kan. Akhirnya udah berjalan sampai tes ke berapa gitu lah dulu. Saya ngeliatnya kasihan, saya samperin, sampean mau ikut ini ngepost, ya kan. Langsung, iya Mas, tapi saya nggak ada yang kenal gitu. Yes, nggak apa-apa.
name tag saya kasih ke dia. Langsung selesai acara, dia pamit pulang duluan. Sebelum dia lost kontak sama saya, pernah ada sedikit perbincangan. Jadi, Mas, kok aku kan warga baru ya kan, kok ketika kemarin saya ikut tes di tempat sampean kok beda ya orang-orangnya ya kan, kok saya nggak kenal ya kan, bahkan kelas ketua cabang pun dia nggak negor loh dulur-dulur, saking nggak taunya, nggak kenalnya gitu loh dulur-dulur. Jadi di situ saya kasihan dulur-dulur, menyimpulkan kejadian ini kasihan ya kan, kasihan karena ketika warga yang berbeda kepengurusan ini kita paksa untuk berbaur dengan kita, itu justru akan menjadi beban mental buat dia ya kan? Karena dia di situ pasti secara tidak langsung akan diasingkan. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin berkomentar di cabangku bebas kok, nggak memandang ini, nggak memandang itu, kan itu di tempat kalian. Di sini saya ngalamin sendiri ya dulur-dulur. Makanya berbarometer dengan kejadian itu ya kan, saya selalu menjelaskan kepada kalian semua bahwa kita ini sudah berbeda. Yaitu karena saya pernah mengalaminya dulu. Kita memaksakan untuk menyatukan hal ini, menyatukan mereka menjadi satu. Ini sulit, tidak akan bisa gitu loh. Karena perbedaan ini secara tidak langsung ini pasti akan berpengaruh dengan keseharian dia juga ya kan, sebagai warga Ejatrate. Karena dia tidak akan kenal dengan orang-orang yang aktif di kepengurusan yang lain. Seperti itu dulu. Jadi semoga pembahasan ini menjadi edukasi buat kita semua, bahwasanya semua penjelasan saya dalam video-video itu tidak berniat untuk memecah belah atau membuat kita berbeda pandangan, enggak dulu. Justru saya ini ingin membuka kesadaran kalian semua ya kan, bahwa untuk menjadi satu itu tidak perlu kita itu memaksakan diri untuk nyawiji, karena ini organisasi ini hanyalah wadah gitu. Kita bisa kok berbaur dengan organisasi lain ya kan. Masa yang dulu masih satu sanad ya kan, satu keilmuan, nggak bisa ya kan. Tapi dengan syarat di luar organisasi. Tapi kalau udah dalam kegiatan organisasi ini memang tidak bisa disatukan dulu, karena sudah beda administrasi, seperti itu dulu. Udah, kalau Anda mau posting tentang PSHT ya PSHT saja. Walaupun di situ yang terlihat adalah kepengurusan Anda, ya monggo silakan. Dan saya pun juga akan memposting Ejatrate yang sesuai kepengurusan saya, seperti itu dulu. Saya tinggal di Jakarta dulu, di mana barometer permasalahan ini terjadi ya kan. Saya tidak ingin permasalahan ini juga dialami oleh warga-warga di luar sana ya kan. Karena ya walaupun kita yakin di luar Jakarta ini mayoritas, kita tahu. Tapi kalau di Jakarta ini kita tidak bisa, karena sangat kontras sekali dan sangat ketahui sekali. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam bersaudara. Mari kita bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari kita bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia.